Tuhan. Baik, kita masih puji Tuhan. Sebelum menunggu waktunya jam 10, kita ungkap Tuhan, kita berikan sukacita buat Tuhan. Kita katakan buat Tuhan, pada saat ini pengharapan itu hanya Yesus saja, sebab pengharapan kita hanyalah dari Tuhan, saudaraku. Pada saat ini, haleluya. Kita akan sekali lagi saudara pujian penyembahan buat Tuhan, biar kita tidak terlalu lelah di dalam memuji Tuhan. Kita sembah dulu Tuhan, kita tungkang, kita menyembah. Kita katakan saudaraku buat Tuhan pada saat ini, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, haleluya, haleluya. Anak-anak sekolah minggu bisa masuk, kita akan mulai ibadah kita. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Kau
Tuhan. Baik saudaraku, tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita. Yang ada di luar, tinggalkan dulu kesibukanmu. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kita undang Tuhan hadir pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita. Diberikan waktu dan tempat untuk beribadah pada saat ini. Kita sembah Tuhan. Kita katakan buat Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ibu si Tuhan kita nanti akan memimpin kita berdoa. Haleluya. Mendoakan setiap rangkaian kepada kita. Katakan buat Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. waktu yang Tuhan Hidup ini harus jadi berkah. hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Berani kasih Tuhan. Bilasanya nanti tak percaya lagi. Ini sudah jadi berkah. Sembari ulurkan tanganmu, engkau bersyukur buat Tuhan hidup ini. Amin Tuhan. Engkau berikan waktu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Melayani Jangan sia-siakan sia-sia waktu yang Tuhan beri. yang Hidup ini hidup ini harus jadi katakan buat berkah. Tuhan. Oh Tuhan, Pakailah hidupku. selagi aku masih kuat. Berani Haleluya. kasih Tuhan. Bila saatnya nanti percaya lagi. Ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Berani aku kasih Tuhan. Bila saatnya nanti tak percaya lagi. Ini sudah jadi berkah. Terima kasih Baik, bersyukur Tuhan seperti pujian kami dengan waktu yang Tuhan beri.
Yesus. Pada saat ini Tuhan, biarlah kami berkat melimpah bagi kami. Berkati kepada kami Tuhan. Aku bersyukur. Terima kasih berikan hidup kami untuk kamu. Berkati dalam saat ini. Tuhan, semuanya kesempatan ada waktu Tuhan. Pada saat ini. Terima kasih Bapa. Baik Engkau menarik hidup kami. Kami serahkan Tuhan di dalam kami Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa. Tuhan pimpin ibadah kami. Lewat setiap kami. Hamba bersyukur. Sehingga itu hamba yang melayani. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberikan terbaik kepada kami hidup kami. Kami mengampuni kami semua Engkau Tuhan. Berkati dalam karun terus. Berkati kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak berterima kepada kami. Kami berhidup kami. Bersyukur Tuhan. Boleh apa boleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Kemurahan kasih kami kumpulan kami hamba kami pemuda-pemudi remaja dan ada sekolah minggu bersama dengan kami kepada surga. Segeri itu kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah ambil ibadah kami dengan kuasa yang dari surga. Jemaat-Mu yang tidak dapat hadir Tuhan pada saat ini, mereka yang sedang sakit Bapa, Tuhan Yesus, Engkau yang membalut hati mereka, Engkau yang memberikan bilur-bilur-Mu Bapa buat kesembuhan di dalam tubuh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bekerja pada saat ini Bapa, Tuhan Yesus, ingatkan mereka Tuhan Yesus untuk menguduskan hari kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, biar kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bila jemaat-Mu Tuhan saat ini sedang bermalas-malasan, bahkan mereka berdalih Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau ingatkan mereka, biar Tuhan Yesus kasih kemurahan-Mu itu boleh benar-benar nyata dalam kehidupan seluruh umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, persatukan kami jemaat-Mu yang tidak seberapa ini Bapa, biar kami tetap sehati sepikir di dalam Engkau, di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Biar kami boleh melayani Engkau Bapa oleh karena kami takut kepadamu, dan kami boleh melayani Engkau Bapa. Seluruh hidup kami ini kami persembahkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, ajar kami Bapa untuk tetap memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati dan jiwa raga kami Tuhan Yesus. Ajar kami juga mempersembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus, karena itu adalah milik-Mu Bapa. Dan biarlah semua ini Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu manusia biasa, manusia yang penuh kekurangan, kelemahan Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini boleh berkenan di hadapan-Mu di dalam melayani Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai dia Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus, apapun penyakitnya saat ini Tuhan, Tuhan Yesus Engkau yang tahu Bapa. Biarlah seluruh hidup hamba-Mu ini Bapa benar-benar berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Pakai dia Bapa di dalam melayani Engkau Bapa. Ini kami Bapa, ini kemampuan kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya Engkau tetap memberikan yang terbaik di dalam pelayanan ini Bapa. Engkau yang sudah mengutus hamba-Mu Bapa, saya percaya Engkau yang akan memakai hamba-Mu Yesus. Engkau percayakan pelayanan ini untuk hamba-Mu Tuhan Yesus layani. Kami percaya juga Tuhan Yesus Engkau akan memberikan yang terbaik Bapa di dalam pelayanan ini. Setiap kami yang sudah hadir Engkau berkati Bapa. Bahkan anak kami yang boleh membawa kami di dalam musik Tuhan Yesus. Tim musik, singer Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap memberkati anak-anak-Mu di dalam pelayanan ini. Engkau
Berikan Tuhan Yesus pengertian kepada anak-anak-Mu ini Bapa, untuk benar-benar melayani Engkau dengan segenap hati, jiwa, raganya Tuhan Yesus. Jangan Engkau biarkan dari antara kami yang mencuri kemuliaan-Mu Bapa, karena kemuliaan itu hanya milik-Mu saja Tuhan Yesus. Biar kami boleh senada seirama Tuhan Yesus di dalam mengangkat puji-pujian kami bagi Engkau, karena kami percaya Tuhan Yesus, puji-pujian sungguh sangat besar kuasanya Tuhan Yesus. Lewat puji-pujian sakit penyakit kami boleh disembuhkan. Lewat puji-pujian duka kami boleh digantikan menjadi suka Tuhan Yesus. Beban berat kami boleh dihancurkan di dalam Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tempat ini Bapa, untuk boleh ambil alih ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau juga memberkati anak kami Bapa yang memegang proyektor Tuhan Yesus. Biar semua ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar kami melayani Engkau Tuhan Yesus, oleh karena kami takut kepada Engkau, dan kami melayani Engkau dengan segenap hati, jiwa, raga kami Tuhan Yesus. Berkati seluruh anak-Mu ini Tuhan Yesus, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang termuda sampai yang tertua Tuhan Yesus. Berkat-Mu boleh melimpah di dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan kami akan membawa berkas-berkas kami melimpah-limpah ke rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus seluruh hidup kami di Bapa boleh berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan lingkungan ini juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati lingkungan ini. Dengan adanya kami di tempat ini memuji memuliakan Engkau, lingkungan ini, sekitar lingkungan ini, bahkan radius 50 km Engkau berkati Bapa. Seputih banyak, bahkan sekitarnya Engkau akan boleh menangkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah otoritas-Mu ada di tengah-tengah kami, terlebih dalam pelayanan ini Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari saat ini datang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan serahkan ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya percaya oleh karena kerinduan kita bertemu dengan Tuhan dan ibadah kita hadir saudaraku, bukan karena rutinitas, tapi kita rindu bersatu dengan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Saya rindu kita angkat dulu pujian buat Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita bersyukur saudaraku, Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk berkumpul pada saat ini. Kau tepukkan tanganmu, kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya, haleluya.
daripada kita. Kita puji Tuhan. Pujian ini saudaraku sungguh indah dan semua hafal saudaraku. Katakan buat Tuhan satu kota tanpa malam. Sebab itu kerinduan kita saudaraku. Kita puji Tuhan. Itulah kerinduan kita pada saat ini dan pengharapan kita. Katakan satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Itulah pengharapan kita, saudaraku, di dalam Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman-Nya, kalau kita hanya memiliki pengharapan hanya di bumi saja, dikatakan firman Tuhan, saudaraku, kita orang yang paling marah. Namun kita berharap kepada Tuhan lewat setiap kerinduan kita. Kita masih puji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya, haleluya. Nah, dia jangan malu-malu, semangat. Haleluya.
saudaraku. Apapun kondisi kita, jika kita berharap kepada Tuhan, ada berkatnya diberikan buat kita. Kita puji kembali Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Tuhan berkati kita saudaraku dalam setiap hidup kita. Yerusalem baru yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Amin. Namun sebelum itu, saudaraku, mari kita sebelum sampai ke sana, selagi kita masih hidup, mari kita mendengarkan firman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita kumpulkan korban bakaran kita, saudaraku, saat ini. Bapak Purba dan Bapak Utabea mengumpulkan korban bakaran pada saat ini. Semari kita akan pujian penyembahan buat Tuhan. Kantongan persembahan diadakan. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Haleluya.
Saya rindu saudaraku, gimana pujian ini dan engkau rindukan. Ulangi katakan dari awal dan katakan engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat badai hidup menerpa, oh janjimu, ingatlah pulihkan jiwaku, katakan bukan berdiri, kembali luruskan tanganmu sebagai bukti sungguh buat Tuhan. Katakan buat Tuhan ini dan Tuhan hidupku. Pulihkan sampai semua Tuhan. Sampai Tuhan Yesus, menolong hidupku. Tuhan bertahan. Amin benar. Yang kau berikan sampai kapanpun. Sebentar kita berdoa. Kami akan bertahan Tuhan. Itu janji kerinduan kami sampai Tuhan datang. Kami tetap kuat dalam menghadapi apapun kondisi dalam hidup kami. Seperti firman-Mu kelak menjadi suatu yang indah bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah Tuhan firman-Mu. Hamba-Mu pakai. Sekalipun banyak kekurangan hamba-Mu, sikapkan Tuhan pada saat ini. Inilah ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita bersyukur buat Tuhan, buat kasih karyanya melengkapi kehidupan kita saudaraku pada saat ini. Kalau saya tadi malam mungkin tidak bisa ibadah ini Tuhan, tapi saya tetap berdoa dan sampai telat berdoa saudaraku. Saya tidak tahu entah karena apa, sekitar 1:30 tadi malam perut saya ini sakit benar dan saya muntah saudaraku sekitar 1:30. Apa mungkin saya berupaya kemarin puasa seperti disampaikan oleh pendeta wilayah agar para hamba Tuhan gembala sidang tetap melakukan paling sedikit sekali seminggu. Betul saudaraku, sebab disampaikan oleh pendeta wilayah kepada Bapak Pendeta seterusnya sampaikan kepada saya, memang tugas ini sangat berat karena beban pelayan dari gembala sidang setelah Pak Pendeta kita meninggal dialihkan dan disampaikan kepada saya otomatis. Itulah saudaraku yang saya tunggu tengah-tengah jemaatnya di Bandar Jaya pun sampai saat ini ada sekitar 6 bulan nanti lewat pendeta kita, pendeta Rumah Bea. Siapapun nanti ditetapkan di sana dari penggembala saudaraku, karena kalau tidak ada gembala sidang sepertinya Alkitab katakan liar itu domba. Itulah saudaraku, kita saling berdoa. 1:30 saya di kamar mandi, mohon maaf, keluar dari atas, keluar dari bawah Bapak Ibu. Saya tidak tahu karena apa Bapak Ibu. Sampai saya menangis sama Tuhan, Tuhan berikan kesehatan kepada saya. Pada suatu masa hidup Pak Pendeta kita bisa saya telepon untuk menggantikan. Itulah saudaraku, kalau mungkin memang dari malam Rabu jam 12 kami sampai di rumah.
bukan karena sesuatu hal kelamaan ibadah, tapi nunggu hujan reda. Apa yang dapat reda dari Bandar Mataram. Karena terkadang di tempat Pak Junda ini tertibu kita ibadah. Karena ruangan AC kadang-kadang hujannya kayak titik-titik kehidupannya deras. Lalu malam Jumat juga 2 sapaan pergi dan pulangnya kali kehujanan. Saudara, saya berjanji sama Tuhan, karena tahun 2000 saudara kita tidak ada 2 sapaan. Tanpa doa, hidup kita saudaraku tidak berarti tidak memampukan sesuatu apapun. Itulah saudara kedua saya, dan juga dari malam saya tetap beribadah, tidak ada sesuatu hal. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita seperti pujian kita saja saudaraku. Saya melihat anak Tuhan begitu antusias beribadah. Saya terkadang melihat Tuhan, saya bersuka cita Bapak Ibu. Itulah yang ingin saya sampaikan. Saya percaya bila kiranya Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu, buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Firman Tuhan ini sudah sangat sering kembali ingin saya buka kepada sidang jemaat. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Semua punya Alkitab Bapak Ibu? Amin. Kalau tidak, jangan buka dulu alfonnya. Kalau tidak ada, di rumah masih ada Alkitab. Kalau memang melatih di, karena puji Tuhan beberapa tahun lalu ya, sewaktu corona ya saya berbicara. Kalau Bapak Ibu berbeda Pak, kita kasih yang utuh, yang utuh. Baik Bapak Ibu, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya agak ganjil Bapak Ibu, dan 16-nya kita bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan melihatkan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya mulai dari sejak kecil, belum bersama-sama di gereja seperti ini, masih di aliran daripada gereja Sogo. Saya sudah pernah dengar firman Tuhan ini. Amin. Kalau bahasa Batak dikatakan sirah dohot, parodang kata. Balido. Ya, balido. Saudaraku, ini dari sejak kecil kita pasti yakin dan tahu dan pernah membacanya. Siapa yang tidak pernah dengar ini kecuali sekolah minggu? Kalau nggak pernah dengar berarti karena ini suatu ayat sering membawa jemaat Tuhan bersukacita. Berbicara tentang garam, saya yakin dan percaya saudaraku, semua kita tahu dan semua akan mengerti dan semua pernah melihat itu garam. Coba dulu kaum bapak ibu sekolah minggu, siapa nggak pernah lihat garam? Nanti ambil ke rumah Pak Situa. Apa itu garam saudaraku? Garam dikatakan pada saat ini kamu adalah garam dunia. Dua hal ini sampai kepada kita dijelaskan oleh Yesus sendiri di saat ia ada di bukit bersama-sama murid-muridnya. Disampaikan juga kepada kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Dua hal ini saya melihat saudaraku, semua sangat diperlukan. Namun dua hal ini saya melihat suatu spesifikasi perbedaannya, saudaraku. Garam itu tidak kelihatan tapi bisa kita rasa. Kalau terang itu bisa kita lihat, lalu kita merasakan saudaraku lewat dampaknya terang itu bagi kita. Berbicara tentang garam, di mana-mana ini ada saudaraku. Terkecuali kalau sudah memiliki penyakit. Penyakit apa ini kalau ada garamnya sedikit? Langsung naik saudara. Kolesterol ya? Darah tinggi. Tapi ada juga bukan karena garam darah tinggi. Karena sesuatu hal pun bisa darah tinggi. Banyak saudaraku,
Siapa di rumah masing-masing karena HP darah tinggi? Hah? Karena HP ini bisa mengatur saudaraku naik tingginya diri saudara. Apalagi tapi kalau HP saya ini sama HP juga nggak bisa ini membuat amarah orang, enggak, saudaraku. Garam saudaraku sangat diperlukan. Garam saudaraku sangat butuh. Sekalipun garam tadi dikatakan tidak kelihatan itu rasanya, tapi begitu dicampurkan kepada apa yang dibuatnya, apabila kita memasak saudaraku, apakah itu daging B1, B2, apapun itu, kepada sayur, ayam, apapun, kalau kita masak, baru kita dapat merasakannya bahwa ada garamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Bisa saudara, kurang sirah dong, kurang garam ini, ibu. Kayak mana ya kau? Ini kegaraman. Di sana saudaraku. Lalu itulah dikatakan tadi bahwa garam itu saudaraku dibutuhkan dimanapun, dan dia senyap saudaraku, dan dia dikatakan pada saat pagi hari ini lewat ibadah kita, dia tidak pernah seperti yang kelihatan berkokor apapun, tapi dia diam senyap, tapi bermakna dan berdampak saudaraku kepada setiap orang, apakah itu orang miskin, apakah itu orang kaya, kecil, tua, dan besar saudaraku, dikatakan pada saat ini. Semua saudaraku sangat diperlukan itu garam. Dalam kesehatan juga ada garam. Kalau di Sumatera Utara dulu saya dengar kalau infus itu dibilang air garam itu. Mengawetkan ikan pun harus diberikan garam saudaraku. Di kesehatan tadi saya katakan, di mana apapun. Lalu itulah Bapak Ibu, dalam diawetkan, itulah contohnya tadi saya katakan, berarti sangat diperlukan itu garam di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Artinya berdampak itu garam, sekalipun itu tidak sepertinya besar, tapi berdampak, mampu saudaraku. Ya berdampaklah garam itu saudaraku. Jadilah dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kamu menjadi garam. Kamu menjadi garam di dunia ini, artinya berdampak engkau dimanapun engkau berada. Di mana saudaraku? Kita harus menjadi garam di tengah-tengah keluarga kita terutama. Kita harus menjadi garam di tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah gerejanya. Harus berdampak, kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi masuk bagian di tengah-tengah gerejanya, bukan menjadi satu hal lain yang tidak berdampak. Sebab dikatakan tadi, kalau garam itu sudah ditawarkan tidak asing lagi, diinjak tidak akan berarti lagi. Karena apa saudaraku? Yesus menekankan kita harus menjadi garam. Saya pernah baca suatu artikel, Bapak Ibu, ada seorang guru sekolah minggu. Di sini guru sekolah minggu barat lagi ya, dari cuti. Saudaraku, dia sakit, di infus sudah sakit parah kondisinya di rumah sakit Bapak Ibu. Tapi ini di luar negeri seorang pendeta yang datang. Dia berdoa, Tuhan, sembuhkan guru sekolah minggu ini, sembuhkan pelayanmu. Dia masih dibutuhkan tengah-tengah gerejamu. Berharap itu pendeta itu sembuh guru sekolah minggu, karena masih dibutuhkan tengah-tengah pelayanan. Berarti si guru sekolah minggu, si ibu itu saudaraku, berdampak di tengah-tengah gerejanya. Coba kalau sering melakukan suatu kesalahan, ngapain ini? Karena tidak berdampak saudaraku di tengah-tengah kehidupan pelayanan, di tengah-tengah gereja Tuhan. Harus berdampak. Kita masuk saudaraku hidup di dalam Tuhan, tengah-tengah perkumpulan gerejanya. Mari saudaraku. Sebab garam itu dimanapun ada, di rumah siapapun ada. Lalu saudaraku, itu dampaknya tadi, harus menjadi garam dimanapun, harus menjadi garam dan bukan menjadi kegaraman. Kurang garam salah, kegaraman juga salah. Tahu nggak kegaraman? Terlalu baik, saudaraku. Kalau kegaraman ini terlalu toleransi terhadap segalanya. Iya saudaraku. Apapun makanan di situ, nggak tahu itu pakai darah apa tidak, hajar terus. Itulah kegaraman. Kasihan. Emang terkadang kita ini pengusaha, karena ini kita sebut pengusaha kok.
Karena pekerjaan kita usaha saudaraku. Kalau pemilik tempat ini hanya seorang pertanian karena bertani. Pengusaha saudaraku di rumah. Karena kita juga merasa kasihan kepada seorang supir. Saya juga mau seperti itu Bapak Ibu. Tapi, tolonglah Pak, nggak ada buat jalan kaki. Toleran kita Bapak Ibu. Toleran. Itulah yang terjadi, terlalu kegaraman kita. Itulah saudaraku. Kasihan ya. Mak ya, tolonglah dia ya. Iya Pak, tolong nggak sampai kami ganti ke Palembang. Baru berangkat dari Jakarta di Lampung sudah habis uangnya. Itu Pak. Hebat kali perjalanan mereka. Perjalanan mau ke Aceh. Itulah saudaraku. Lalu dikatakan menjadi garam. Saudaraku, bisa toleran, tapi jangan menjadi toleran itu membuat kita hanyut di dalam segala hal yang tidak sejalan dengan konsep firman. Memang dikatakan saudaraku, lewat tadi kita harus menjadi garam. Bisa dipandang saudaraku, oh ini keluarga anak-anak Tuhan. Itulah saudaraku. Lalu sama seperti guru sekolah minggu tadi yang saya sampaikan, bahwa dia sangat diperlukan. Tidak pernah dia menjadi batu sandungan di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah kehidupan orang percaya seorang ibu tadi. Si pendeta berdoa, Tuhan sembuhkan ini. Dia masih diperlukan di tengah-tengah gerejamu. Dia tidak berkata, langsunglah kau ambil ini, gak berenang pagi di tengah gereja. Hebat kali seorang hamba Tuhan itu. Karena dia melihat saudaraku, tidak pernah dia menjadi garam saudaraku yang terkasih. Yang kedua tadi dikatakan terang Bapak Ibu. Tidak pernah kita buat lampu ini di bawah. Tidak pernah dibuat di bawah kantor, tapi di atas kaki dia. Di tempat saudaraku, dia dapat menerangi. Di mana itu dikatakan tadi ada ruangan, di mana itu ada di tempat, sehingga terang itu saudaraku kelihatan. Lalu apa saudaraku dimaksudkannya? Kalau kita menjadi terang di tengah-tengah kehidupan orang percaya, bisa kita menerangi orang-orang yang penuh di dalam kegelapan. Tapi ada sekarang kegelapan itu menutupi terang. Tapi saya percaya Tuhan gak ada seperti itu di tempat ini. Amin. Haleluya. Seperti gak semangat menjadi terang saudaraku, menjadi pelita. Sebab pelita tadi, petrolak ataupun apa itu dikatakan saudaraku pada tadi di atas dibuat. Lalu saudaraku dapat menerangi di sana siapapun. Sehingga Bapak Ibu kita menjadi terang. Sehingga penerangan itu sama seperti dikatakan Yesus, aku adalah terang dunia. Akulah menjadi terang dunia dikatakan saudaraku. Dan dikatakan anak-anak Tuhan kita menjadi saksi, yaitu saksi terang itu. Kita buka dulu 1 Petrus 2 ayat 12. Singar aja yang baca. Satu Petrus 2 ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Iya, saudaraku. Sebentar. Itulah cara hidup tadi. Menjadi terang, menjadi garam tadi, itulah dikatakan cara hidup yang baik. Sehingga dikatakan saudaraku, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu. Usahanya anak Pentakosta, tapi gak ada perbuatan yang baik. Itulah saudaraku ditekankan kita menjadi garam dan terang dimanapun kita ada. Terlebih di tengah-tengah gerejanya, sebab dikatakan kita adalah saudara seiman. Harus kita munculkan di sana hidup menjadi garam dan terang itu. Makanya saya dari SD mungkin ini saya pernah dengar ini firman. Lalu sampai sekarang mungkin kita bisa gampang, kita akan menjadi terang dunia. Iya, kita bisa menjadi garam. Tapi dikatakan oleh hambanya Petrus, dikatakan saudaraku, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana,
Adakala orang luar sana mengatakan, tapi kita katakan mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ah, kalian kan hanya seperti ini, tidak percaya lagi. Perbuatan-perbuatan kita, saudaraku, kita nampakkan. Itulah terang tadi. Dimanapun kita, saudaraku, bersama-sama keluarga. Lalu diingatkan oleh Petrus tadi, saudaraku, sebab dikatakan nampakkan, munculkan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat, saudaraku. Harus berubah kita. Alkitab katakan dari dulu kita manusia lama menjadi manusia baru. Ingat, saudaraku, sudah lama kita terpanggil menjadi Pentakosta. Selama kita terpanggil tengah-tengah gerejanya, mari kita nampakkan, munculkan, saudaraku, hal-hal yang baik. Jangan, saudaraku, sudah tua kita seperti ini, lagu kita hanya percintaan saja. Lalu, saudaraku, sering kita di rumah kita, dimanapun HP kita masing-masing, saudaraku, sering kita mendengarkan, bukan mendengarkan lagu gereja lagi, lagu sering kita di mobil, dimanapun, saudaraku, dimanapun kendaraan kita, di rumah, bahkan di HP kita. Sering kita, saudaraku, sudah mengenal Tuhan kita, itu saja tidak bisa kita lepaskan. Entah apa yang merasuki, itu, saudaraku, saya nggak tahu siapa yang merasuki kita. Itu, saudaraku, sudah sampai sekarang. Itulah kita nampakkan, kita munculkan. Lalu, saudaraku, itulah bukti tadi yang dikatakan oleh Petrus, nampakkan yang terbaik itu. Tapi sering juga, saudaraku, seperti ini, sepertinya mereka menampakkan kebaikan, tapi di dalamnya juga, saudaraku, mendapatkan kebohongan. Sering di Facebook, di WA, sering kata-kata firman, ada Roh Kudus di sana, tapi aslinya, saudaraku, Roh Kudus yang datang bagi dia. Roh halus, Roh jahat. jangan biarkan roh jahat di hatimu. Haleluya. Jadi garam dan terang, Bapak Ibu. Amin. Memang Pak Kodon mengatakan ini memang sungguh gampang, sedang sama ini seperti bersyukur. Iya, saya sudah menjadi garam di tengah-tengah keluarga saya. Saya bukan mengatakan, saudaraku, kebetulan kami bersaudara 4 orang. Nanti beberapa yang lain saya sampaikan. Ditimpa pohon sayur lah kuburan orang tua kami. Saya memang waktu pulang mengatakan kita bagusin lah. Yang saya masuki sudah bagus itu, yang penting adalah tandanya itu. Adalah dirancang anak saya, abang saya, dia di sini Garang tapi pulang ke tebing tinggi, ke Rampah, ke Galang, saudaraku. Dibuatlah di grup, sudah belanja sekitar 4 juta, 450 aku pula yang ngomong, gila, sudah dibangun, dikirim lagi grup, segitu biayanya, dibuat dari keramik. Saya bersyukur. Gimana ini saya yang mengusulkan, tapi saya belum kirim-kirim. Lalu saya pinjam uang, saya kirim 1 juta, Bapak Ibu. Dia juga berkata, masih kurang. Adik, kenapa uang paling banyak? Saya masuk di situ, ada orang, kita merasa orang percaya, tapi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga nggak bisa. Jadi sering kita sampaikan firman, tidak ada bukti untuk apa, saudara. Dikatakan kita garam di tengah-tengah keluarga. Kami tidak butuh doa, kirim, kami butuh transferan. Oh iya betul, saudaraku, kalau didoakan itu akan jadi tuh. Tapi kalau dikirim, itu sudah jadi. Itulah, saudaraku, nampakkan kebaikan itu dimanapun kita berada. Ingat, Bapak Ibu, kalau kita jadi pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, nampakkan engkau jadi pemusik. Karena tinggalkan yang lain-lain lah. Masa di HP-nya nggak banyak sesuatu hal lain, mau pemusik. Sebentar lagi dibaptis pemusik ini. Sudah saya katakan pedestunus. Kata orang dibaptis, oh? Karena dia udah mau SMA, Bapak Ibu. Marah pendeta itu kepada saya. Waduh, gimana pas itu anaknya belum dibaptis? Iya, corona, Pak. Saya bilang, oh, yang saya maksud, saudaraku, kalau kita sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan,
Kalau sudah singer itu ya jangan dikosongkan ibadah lah. Puji Tuhan. Iya. Apalagi ibadah tengah minggu maksud saya. Kalau ibadah seperti ini wajib saudaraku siapapun itu. Nampakkan saudaraku perbuatan baik. Garam dan terang itu saudaraku ada dua hal, namun mereka sangat diperlukan. Kalau tidak ada terang, tidak ada seperti ini saudaraku. Kita hanya gelap, hanya malam saja, itu pun tidak baik. Makanya dikatakan saudaraku, engkau menjadi terang dunia. Tapi jangan-jangan nanti pulang-pulang kita pas ada di sana orang yang tidak sama dengan kita langsung takut baik. Harus dikatakan bertobat. Kejar kau nanti saudaraku. Langsung kau marahi mereka main judi. Kau barin. Itu tugas polisi. Jangan seperti saudara-saudara kita yang lain. Pulang-pulang nanti pernah saudaraku, Bapak Guru Hutabea itu yang di Badan Lampung pernah saya katakan, pergi dia menginjil. Beni tadi sigaret ini amat tim, nggak mari sadu, jangan merokok. Ya siapa mau Bapak Ibu? Jangan ditutup, kau jangan menjual rokok. Ya mereka makan dari situ. Ya puji Tuhan anak Tuhan di sini baik-baik semua, tidak ada jual rokok. Karena apa? Diimani saudaraku dari situ tidak ada berkat. Tapi kalau dari ban-ban yang busuk-busuk yang kita jual ada berkat. Itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Menjadi terang saudaraku, menjadi garam, lalu orang melihat, oh ini anak-anak Tuhan rupanya. Makanya waktu kami di Bomas itu dikatakan, kok berbeda Kristenmu sama yang saudara yang lain. Sama itu. Kalian banyak tutup ya. Malam ini pergi. Karena apa saudaraku? Di sana kita katakan tadi, kita mulai belajar merasakan bahwa hadirat Allah telah hadir dalam kehidupan kita. Lewat Roh Kudusnya kita diurapi. Lewat Roh Kudusnya saudaraku, kita undang Tuhan hadir. Jikalau memang kita jiwai dan kita katakan saudaraku, mari kita buka dulu Matius 6:21 ya. Harta di surga. Ini saya singgung kemarin di Bandar Mataram ini. Karena kompresor saya itu sudah mulai karat-karat. Dan blender yang di situ nggak pernah bisa saya ganti. Kadang jual oli bisa sampai kental karena sudah lama tidak kejual saudara dulu. Haleluya. Matius 6:21 ya. Siapa yang bisa buka? 3:21. Ayat 20. Ayat 20. Ayat 20 ya. Hal pengumpulan harta. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengak dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya imani harta saya di surga Bapak Ibu. Makanya saya berupaya kemanapun ibadah itu. Sewaktu saya di Bantar Jaya dan istri saya pun waktu di Bantar Jaya, saudaraku tinggal sebelum saya kembali bersama-sama kita di Sendang Agung saat itu. Mereka berupaya, orang 4 itu naik motor mereka saudara. Dan terbang ibu besar itu sering sudah kenal sama kita. Apabila disalib motor langsung kita kasih kode agar kita di depan. Cari harta kita di surga saudara, lewat pergumulanmu, lewat pertemuanmu dengan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki harta di surga saudaraku, ngengat dan karat itu tidak akan memakannya. Saya teringat kepada janda miskin. Pernah saya saksikan saudaraku, kalau tidak salah, sewaktu sinode pengangkatan saya sebagai hamba Tuhan 2013 ya. Itu Jacob Nawai pernah ke sinode kita di Siantar. Dia berkhotbah begitu banyak saudaraku almarhum, tapi dia telah yang dibantu Tuhan juga. Sebulan setelah pendeta kita saya mengingat saudaraku, tapi umurnya di atas daripada yang disampaikan firman Tuhan, 74 tahun. Siapa di sini sudah hampir 70? Bunga-bunga yang widing sih. Saya bilang, saya ke umur dia bu. Orang Inang itu berapa? Sama sekitar itu. Hampir. Wah. Kalau Pak Juta masih diwakil ya Pak ya.
Masih jauh. Masih muda kok. Yang saya maksud di sana, Alkitab katakan dalam Mazmur 90:10 kalau tidak salah, umur kita hanyalah 70 tahun. Kalau sampai, kalau saya moga-moga ada sampai bang. Saya rindu saudaraku. Sedih sebenarnya. Tapi bagaimana? Hari Jumat lalu saya belanja ke bandar bersama istri, mampir ke tempat orang tua kita di sana, pendeta, ibu pendeta. Asal ketemu saya, dia nangis bapak ibu. Bagaimana ini saya ke ibu pendeta seperti kepala ibu ini saya pergi ke saya. Dia rindu ke sini saudaraku beribadah. Saya katakan tidak. Dan Salomo juga rindu katanya sudah mau belajar pelayanan. Yang saya maksud saudaraku yang terkasih, selagi kita masih dapat beribadah, kalau nggak salah Jawa Tengah nggak bisa ibadah pada saat ini, karena di rumah saja saudara kita bisa kumpul. Sekalipun seperti ini saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa lewat ibadah kita itu sekalipun seperti ini, saya percaya saudaraku, kita rasakan hadirat Allah hadir. Lalu itulah tadi buahnya kalau kita menjadi garam dan terang dunia saudaraku. Harus kita menjadi saksinya, harus kita menjadi selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lalu orang-orang di luar sana melihat kehidupan kita saudaraku. Di tengah-tengah dimanapun, di pekerjaan, di kehidupan keluarga, rumah tangga, orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua, harus menjadi garam. Tapi saudaraku, pada saat akhir zaman ini sudah mulai retak itu. Tetapi diingatkan oleh Tuhan saudaraku, langsung Yesus yang menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Kita harus menjadi garam terang tadi, menjadi saksi. Dimanapun kita berada harus berdampak. Kalau kita menjadi suami, harus menjadi garam kepada istri. Kita orang tua harus menjadi garam kepada cucu-cucu kita, dan cucu-cucu harus menjadi garam kepada orang opungnya, abahnya. Menjadi contohlah maksudku di sana saudaraku, anak-anak tuh. Seperti saya katakan tadi, mari saudaraku, kalau kita sudah menjadi pelayan Tuhan, ingat, apapun itu, kita jangan berdalih kepada Tuhan saudaraku. Saya tidak bisa ibadah Tuhan, ini hujan. Tapi kita katakan kepada Tuhan saudaraku, bersyukur. Saya sudah karena saya bersyukur, saya akan beli mantel, saya beribadah. Saya percaya dan ibadah itu dikatakan Roma 8:35. Tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Belum menderita kita seperti dikatakan Roma 8:35. Roma 8:35 ya, coba. Saya tidak punya pakaian baju. Saya tidak ada kendaraan. Ya, Roma 8:35. Coba kami ulang di belakang, siapa yang bisa? Iya. Ibu Purba aja, sudah ketemu kayaknya. Roma 8 ayat 35. Inilah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Iya, saudaraku. Ayat 35 tolong lagi di sini. Nah, gimana kita di sini? Ada nggak seperti ini anak-anak Tuhan? Coba orang tua kami yang sudah tua juga, adakah kita merasakan ini? Kalau ada saudaraku, di mana kita dianiaya? Apa kita dianiaya oleh perkataan suami atau istri? Itu bukan aniaya. Itu bentuk kasih tengah-tengah rumah tangga. Kita nggak dianiaya di sini. Sekalipun ruangan asli masih kedengaran, masih Tuhan mengasihi kita. Amin. Makanya aku mesti tahu di sini ada ibadah karena nggak pakai AC. Oh enak ibadah tahu kayaknya.
Makanya yang sini pindah aja dari sana Bu. Kalau pindah ke sini besar-besar nanti buahnya padinya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Karena saya sudah ke rumah ibu ini, ke rumah mantunya. Kebetulan waktu itu ibu ini sakit. Rupanya karena sakit dia beribadah. Ya kalau karena sakit ya oke lah. Cuman hamba tuh pas itu aja nggak bisa kalau sakit harus melayani karena nggak ada serapnya. Hanya pembawa ini saya rindu, aduh, karena saya berdiri sampai 2 jam di sini. Dan saya bersuka cita saudaraku. Doakan pada saat seperti ini tidak menginginkan di kamar mandi kalau ini utangnya. Jadi garam saudaraku, maka dikatakan tadi penindasan, kesesakan. Maksudnya kesesakan itu saudaraku bukan sesak karena corona ya. Sesak dalam hidup mereka. Dianiaya, kelaparan. Wah, habis ibadah kita nanti nggak akan kelaparan nih. Karena Pak Boy ini baik kali. Siapa ulang tahun Pak Boy? 2 juta. Oh, 4 juta. Oh, nanti katanya aku bukan mengundang ini menyampaikan pulang ibadah nanti makan-makan dulu kita katanya. 300 satu orang. Jadi kelaparan saudara, adakah kita di sini kelaparan? Masuk pulang. Saudaraku, adakah ketelanjangan tidak memiliki pakaian? Cantik-cantiknya pakaian kita Bapak Ibu. Amin. Tadi ada foto yang dipesan Ibu Purna. Nggak jadi loh Ibu. Cantik-cantik kami. Burung-burungnya belum. Mana itu? Boleh kali. Situ. Ada fotonya. Ketelanjangan saudaraku. Adakah selama ini kita rasakan seperti itu? Kalau jasnya Pak Situa mulai jadi Situa itu aja. Orang nggak mau beli. Sekarang nggak ada uang Pak. Nggak usah lah nggak mau beli, dibelikan nggak apa-apa kok. Puji Tuhan. Nanti kita beli. Ini loh, bajunya Pak Pendeta ini. Saya kemarin dikasih lagi saudaraku. Saya pakai ini saya tadi menangis. Lagi saudaraku, saya katakan tadi tidak ada saudaraku ketelanjangan dalam kita hidup kita saudara. Ketelanjangan dalam apapun. Dan pedang dikatakan belum ada kau berangkat dari Bandar Mataram, berangkat dari suku Tibaja dikatakan, kalau kau ibadah jangan pulang. Belum pernah ke tempat ini. Padahal cuma sekali ya Pak, tapi yang kita pernah doa betul. Dosa banget kalau tidak salah ya, Ibu ya. Yang dilempar ke sini tapi besok dilihatnya kayaknya baju tanah kuburan. Itu pas malam suruh memang ibadah kita. Belum ada saudara. Kita masih bersyukur. Selagi itu dikatakan pujian kayak kita tadi, selagi ada kesempatan. Dan itulah tandanya saudaraku, anak-anak Tuhan yang telah menjadi garam dan terang, garam di tengah-tengah dunia, garam di tengah-tengah keluarga sidang jemaatnya, di tengah-tengah pelayanan. Karena apa saudara, kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah hidup kita dimanapun kita berada. Di kumpulan keluarga kita pribadi, kumpulan daripada suami, istri. Oh begini ya orang-orangnya orang Pentakosta itu udah berbeda. Ya, kalau itu tidak menjadi garam, itu kurang garam itu saudara. Tidak bisa menjadi menerangi. Makanya pernah seorang hamba Tuhan, saya katakan menginjil tidak asal-asal loh. Karena apa? Bukan kau menginjil, kau diinjili nanti. Jadi saksi saudara. Karena dikatakan kita memberitakan itu suatu terang itu harus bisa terang itu sampai kepada mereka. Jangan jadi gelap itu sampai kepada terang. Gelap kita saudaraku. Sampaikan saudaraku dengan ketulusan hati kita. Jadi saya rindu anak-anak Tuhan di sini. Belajarlah kita saudaraku mulai saat ini dengan firman Tuhan menjadi garam dalam terang dunia. Sebab dikatakan saudaraku ayat 16 tadi begitu tegas dikatakan ayat Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Sekalipun cahayanya kecil-kecil saudaraku, yang penting ada terangmu itu. Daripada gak ada terang sama sekali, gelap. Dan di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oh, ini rupanya anak-anak Tuhan. Kalau ada
Kalau ada saudaraku, teman-teman kita, sidang jemaatnya ingin ibadah, tapi sepertinya tidak ada jalannya, jemput dia saudaraku. Kalau ada saudara kita tidak bisa melakukan satu hal, mari topang mereka, walaupun hanya lewat topangan dua. Maka pada saat ini saudaraku, itulah dikatakan tadi perbuatan buahnya yang perlu. Dari dulu kita dengarkan firman ini, tapi belum pernah menyikapi siapakah itu terang. Alkitab katakan, akulah terang dunia, dikatakan Yohanes 8 ayat 12 oleh Yesus. Lalu terang itu sampai kepada kita menjadi cahaya bagi siapapun, dapat menerangi. Oh, ini anak-anak Yesus rupanya. Dan dikatakan oleh pujian kita, Tuhan kamilah saksimu, Tuhan ajaib perbuatanmu. Itu saudaraku. Lalu maka saya percaya anak-anak Tuhan, kalau kita tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, kita percayai, kita undang Tuhan hadir buat kita. Lewat ini disampaikan kepada kita, saudaraku. Mari kita harus menjadi garam terang dunia. Di tengah-tengah gerejanya, oh saya akan nampakkan kebaikan. Alkitab katakan di Yakobus ya. Sebentar, saya buka dulu Yakobus. Ini firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Ya. Yakobus 4 ayat 17. Jangan pergi dulu. Cil. Apa? Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau sudah hidup dalam Tuhan tadi menjadi terang tadi, dikatakan saudaraku, apabila kita tahu melakukan sesuatu yang baik, jangan kau tahan-tahan itu kebaikan itu. Nampakkan saudaraku, dikatakan Alkitab tadi lewat 1 Petrus 2 ayat 12, menjadi terang itu kita menjadi saksinya, melakukan perbuatan yang baik. Jadi jangan tahan-tahan kalau berbuat baik itu saudaraku. Puji Tuhan. Sampaikan. Memang berbuat baik juga ada sesuatu, dua hal di sana berbuat baik. Baik, ada maunya. Karena apa saudaraku? Dikatakan Alkitab pada saat ini, jangan tahan-tahan. Sebab apa saudaraku? Yang kesamaan pada yang dua tadi, perbuatan baik itu dalam dunia ini saudaraku, sering orang melakukannya bukan karena niat baik mereka. Yang kelihatan tadi memang Alkitab katakan, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Hari Tuhan sudah dekat. Yang dimaksud itu saudaraku bukan apa ya, karena itu sering dipakai orang jadi sepenggaram supaya melihat saudaraku. Ada pernah saya lihat seperti itu menyalam hamba Tuhan ke depan, dinampakkan dulu di amplopnya gini. Jadi disalamlah apa situanya. Saya inilah hamba Tuhan. Enggak, yang saya maksud di sana Bapak Ibu, hendaklah kebaikanmu itu bukan itu maksudnya. Kalau dilihat tangan kanan, jangan lihat tangan kiri. Lalu itulah kebaikan semua orang itu, kebaikan oleh semua orang. Maka pada saat ini saudara, berdampaklah kita di tengah-tengah kehidupan kita. Memang pernah seperti itu Pak. Bunga, saya enggak bohong. Yang saya maksud tadi di sana, mari kalau kita sudah menjadi terang di sana, kalau kita sudah menjadi hidup dalam hidup dikatakan menjadi garam, harus berdampak. Amin. Dimanapun, di keluarga Pak Mandi Huruf dan keluarga Ibu Nada, menjadi garam dan terang. Puji Tuhan. Haleluya. Saya belajar Bapak Ibu. Saya juga anak-anak saya didik. Kau telepon tulangmu, kau telepon bapak tuamu. Karena apa? Kau besok mengoli. Karena kondisi seperti ini boleh sekarang. Kalau besok anak kenal itu, bisa jadi benar. Karena tidak ada dibangun komunikasi. Itulah bentuk kasar yang menjadi terang. Lalu kata, oh iya, nggak melakukan seperti kita orang itu mengerti istiadat. Tapi lebih dari itu, saya bilang, kalau kukirim kadoku apa yang kau inginkan, tapi batasnya cuma 150.
Asal jangan kulkas lah diminta. Kalau masih setrika masih gampangnya itu bikin saya. Yang saya maksud di sana supaya tidak mereka menilai kita suatu hal yang tidak baik. Harus berdampak, saudaraku. Tidak menjadi batu sandungan. Pada pulang kita menunggu pulang, kenapa kau datang kau? Lebih baik kau nggak datang. Kenapa kau ikut daripada kami? Tapi saudaraku dikatakan pada saat harus berdampak dimanapun saudaraku kita. Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kumpulan persatuan kalau kau ikut, di tengah-tengah daripada kumpulan marga, di tengah-tengah daripada lingkunganmu, walaupun beda suku dan beda agama. Bisa besok dikatakan, kok beda ya Bataknya itu sama Batak ini kan? Beda ya Kristen ini sama Kristen yang itu ya? Karena apa? Berdampak, kau dengarkan firman Tuhan tadi. Bantu kalau kau mampu. Mari kalau ada orang meninggal, layak mereka selalu tidak salah. Karena dikatakan tadi itulah garam tadi saudaraku terkasih nama Tuhan. Tapi jangan terlalu kegaraman kau di sana. Wah, karena beda suku, beda agama. Kau kegaraman apapun dibuat gini-gini kepalamu, gak usah ikut. Yang penting kau hadir di sana, kau berikan apa yang terbaik, kau sumbangkan di sana semampu. Oh, saya akan menginjil. Pergilah kau ke lampu tua di Tanus nanti. Lalu kau buat lagu dunia baru lagu gereja. Gak ada lagu gereja di lampu tua ya Tuhanku. Tapi ada juga sih. Yang saya maksud di sana, saudaraku, memang betul kita menjadi garam tadi, tapi tidak lama. Itulah saudaraku. Maka saya percaya Yesus menjadi terang. Dan dikatakan saudaraku, terang itu sampai kepada kita Bapak Ibu. Kita lakukan juga terang itu sampai kepada hidup kita. Jadilah terang dimanapun, jadilah garam dimanapun saudara. Di tengah-tengah keluarga, dimanapun itu berdampak. Kalau sudah menjadi singa itu harus siap. Kalau si Nadia ini nggak mau tinggalkan ibadah di Bandar Mataram, aku paling salut sama dia. Tapi siap lah itu mau jadi singa ya, amin. Amin. Iya, walaupun seperti ini salon nekat kedengaran suara Nadia karena salonnya itu sebenarnya. Ada mic ini 3, ada organ ini nggak segitu kecilnya nggak mampu. Yang nyanyi juga gemuk-gemuk, duduk-duduk kan gemuk kami 3. Jadi dia tak mampu saudara. Tapi saya percaya saudaraku, kita belajar. Saya bangga mulai. Wah, kami punya singa Tuhan, saya doa bersama Tuhan. Lewat ini mari Tuhan, Kau jamah hati jemaat ini, agar sarung kami ini bisa terganti. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian tadi, kita berdoa. Apapun perkaramu, masalahmu, saudaraku, serahkanlah kepada Tuhan. Walaupun sepertinya keras itu firman, tapi ingat itu adalah firman Tuhan, saudaraku. Saya adalah itu firman menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah hidup kita, saudaraku. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Haleluya, haleluya. Tetap kita bertahan, saudaraku. Kondisi kita perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman janjimu di dalam haleluya. Pulihkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Engkau rendahkan roh tinggi dari kami Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau berikan roh kami Ada selalu saudara berbagi. di Bandar Mataram. Lewat keluarga Bapak Purba dan Bapak
Bapak maju. Yesus Kristus. Berkati perjalanan mereka akan pulang. Haleluya. Perjalanan mereka. Berkati anak-anaknya. Jauhkan pengangguran dari sidang jemaatmu. Berkati kami Anak jemaatmu Terima Bapak. kasih Tuhan. Kami di sekitar seperti banyak. Lewat keluarga. Lalu memprioritaskan pelayanan. Ibu kami, Ibu Sinura. Berikan kesembuhan kepada Kami semua Tuhan. Engkau tahu Berikan keteguhan kondisi yang mereka alami. Pakai dia luar biasa. Pakai dia untuk banyak jiwa yang akan diselamatkan. Dan kami punya dampak Tuhan. Bermanfaat Tuhan kami di dalam hidup kami. Berkati Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami dapat bermurah hati Tuhan. Bapak Manibu kami Yesus. juga ada ibu tinggi. Berikan rezeki Berkati kami. mereka Bapak. Ada ibu kami Berikan yang berkat-berkat kepada kami. Tuhan, berikan kesehatan. Dan Siapa yang biarkan kami terlebih pada ibu-ibu kami ini cukupkan segala kebutuhan. berikan kesehatan. Terima Apa kasih. yang dipekerjakan dan berkati Terima Bapak. kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Pada Yesus. kami ini biarlah berdampak sukacita Bapak. Firman yang sederhana. Haleluya. Biarlah kiranya Engkau berkati Terima Bapak. kasih Bapak. Kami puji kami sama Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Pada saat ini biarlah Engkau berkati kami Bapak. Haleluya. Angkat dulu pujian buat Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus. Kalau kau masih butuh doa, tetap engkau bergumulkan kepada Tuhan. Kau kirim kepada Tuhan. Katakan Roh Kudus hadir di sini.
Sembari kami menanti-nantikan kedatangan-Mu, kami undang kuasa-Mu, berkati sidang jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan korban bakaran. Terjadi mujizat-Mu, berkat-berkat Tuhan melimpah bagi sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka pekerjakan, di dalam nama Yesus, di pertanian, usaha di rumah, dan usaha pekerjaan dimanapun Tuhan, yang mencari pekerjaan, berikan lowongan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini daripada kami Bapak. Jauh dari kau sempurna. Haleluya. Sempurnakanlah ini Tuhan. Bila firman-Mu Terlayak ini sampai di tengah-tengah hidup kami. Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sebentar kami akan pulang. Pantara-pantara anak-anak Tuhan Kau berkati. Kiranya Engkau Tuhan izinkan mereka dengan kondisi, dengan cerah suasana ini. Dan kami di sekitar wajib Budi seperti banyak. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Tuhanlah memberkati kami. Bagi Tuhan segala puji hormat kami. Kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.